Patrick Kluivert benar-benar akan menerapkan taktik menyerang dan total football di permainan timnas Indonesia. Secara belak-belakan, Patrick Kluivert juga mengincar gelandang siap mati di tengah, yaitu Jairo Riedewald. Hal ini tentu membuat Bahrain ketakutan jelang pertemuan kedua tim di Gelora Bung Karno. Untuk lebih jelasnya, informasi ini akan kami ulas dalam video berikut ini. Akhirnya pernyataan Patrick Kluivert yang ditunggu-tunggu telah terjawab. Ya, kita akan segera menyaksikan total football dalam permainan timnas Indonesia. Sepak bola yang mengandalkan penguasaan bola menjadi kesukaan bagi Patrick Kluivert yang memang kultur sepak bolanya memang total football. Jelas permainan ini akan sangat menghibur bagi pecinta sepak bola jika benar-benar bisa diterapkan di timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, Kluivert secara terang-terangan juga mengincar gelandang pengangkut air, Jairo Riedewald. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang suka punya pemain gelandang siap mati di lini tengah seperti Jairo Riedewald. Hal ini untuk mengeksekusi strateginya, yaitu penguasaan bola mutlak di lini tengah dan menyerang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan bocoran terkait formasi yang bakal ia terapkan saat menangani skuad Garuda. Hal itu dirinya sampaikan dalam konferensi pers perkenalan pelatih baru timnas Indonesia bersama awak media. Acara itu sendiri diselenggarakan PSSI pada Minggu 12 Januari di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Pada konferensi pers itu, Patrick Kluivert berbicara panjang lebar terkait timnas Indonesia, khususnya target yang ingin ia capai bersama skuad Garuda. Patrick Kluivert juga sempat membicarakan soal formasi ideal yang ingin ia terapkan dalam menahkodai Jay Itzes dan kawan-kawan. Mantan pemain Barcelona itu belak-belakan mengaku menyukai taktik dengan menerapkan permainan menyerang. Menurutnya, demi mendukung pola permainan menyerang dan memiliki penguasaan yang baik, ia menyebut bakal menerapkan formasi 4-3-3. Patrick Kluivert menyebut jika formasi 4-3-3 itu ia pelajari secara langsung saat mendampingi Louis van Gaal sebagai asisten pelatih di timnas Belanda. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang, saya suka kalau tim kami punya football possession yang bagus, ujar Patrick Kluivert dalam konferensi pers kemarin. Saya suka bermain 4-3-3, pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal. Tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman, tambahnya. Meski ingin menerapkan formasi 4-3-3, namun ia mengaku tetap ingin memerhatikan dari segi kecocokan para anak asuhnya. Patrick Kluivert mengatakan bahwa dalam sebuah pertandingan, sistematik sebuah strategi bisa berubah-ubah tergantung situasi di lapangan. Pelatih berusia 48 tahun itu menyebut jika dalam menerapkan formasi 4-3-3, para pemain harus bersikap adaptasi yang tinggi. Jadi terlebih dahulu saya ingin lihat para pemain cocok di mana, baru kita implementasikan. Karena dalam bermain sepak bola, sistematik bisa saja berubah di lapangan, jelas Patrick Kluivert. Dengan sistem 4-3-3, para pemain perlu punya sikap adaptif. Mereka harus tahu mau melakukan apa di situasi seperti apa lanjutnya. Formasi yang ingin diterapkan Patrick Kluivert ini jelas jauh berbeda dengan Shin Tae-yong saat masih melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri kerap menggunakan formasi 3-4-3 andalannya dengan menerapkan 3 back di jantung pertahanan skuad Garuda. Untuk mensukseskan strateginya ini tentu Patrick membutuhkan seorang gelandang tipe petarung di lini tengah. Ya, gelandang itu adalah Jairo Riedewald. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan dirinya telah mendekati Jairo Riedewald untuk gabung skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan Kluivert di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.
Saat itu ia berbicara di hadapan para awak media dalam sesi perkenalan sebagai pelatih baru Indonesia yang digelar PSSI. Sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert memang sudah berbicara dengan beberapa pemain diaspora. Dia membocorkan jika satu nama pemain keturunan yang kini tengah digoda ialah Jairo Riedewald. Dia berharap proses naturalisasi Jairo bisa dilakukan secepatnya. Secara pribadi saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi, kata Patrick Kluivert. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, beber pria Belanda tersebut. Salah satu aspek yang menarik dari pernyataan Kluivert dalam sesi perkenalan resmi ini ialah perspektifnya mengenai kategori pemain lokal dan pemain keturunan timnas Indonesia yang selama ini dikotak-kotakan. Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, tak ada bedanya antara pemain lokal dan diaspora. Bagi Patrick Kluivert, keduanya sama-sama penting untuk membangun skuad Garuda yang tangguh. Kami semua memiliki tujuan yang sama, baik itu pemain lokal dan pemain diaspora. Mereka harus tampil sebagai sebuah tim dan pemain lokal sama pentingnya dengan pemain abroad di timnas, ujar Patrick. Keduanya adalah jantungnya timnas Indonesia karena bukan tentang naturalisasi. Mereka datang untuk timnas Indonesia, semuanya penting jika mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia, ia menambahkan. Dalam konferensi pers perkenalan, Patrick Kluivert turut berbicara mengenai targetnya sebagai pelatih timnas Indonesia, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti apa yang saya katakan, Anda harus membangun dan mengimplementasikan cara berlatih. Cara kami ingin meraih target, dan tujuan yang ingin dicapai yaitu lolos Piala Dunia tahun depan, ujar Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga mencanangkan target tinggi yaitu meraih 4 poin ketika bertemu Australia dan Bahrain. Bahkan untuk Bahrain, Patrick berani mengatakan jika ia ingin menang di GBK. Tentu pernyataan Patrick ini tidak menyenangkan bagi tim Bahrain yang akan bertandang ke Indonesia 25 Maret mendatang. Mereka pasti sadar di bawah komando gerbong Belanda level permainan timnas Indonesia tentu akan meningkat. Dari 2 laga awal saya ingin mengambil 4 poin. Kami mengejar 6 poin tetapi kami harus menghormati lawan, kata Patrick. Dari 2 laga itu bisa disimpulkan jika Patrick mengincar kemenangan ketika melawan Bahrain. Semoga dengan optimisme yang baru ini, timnas Indonesia mampu menjawab tantangan ini dan lolos ke Piala Dunia tahun depan.